Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini kelas karyawan akan membuat tutorial laporan keuangan untuk unit usaha kecil atau UMKM. Karena banyak nih dari teman-teman dari kelas karyawan yang kesulitan, yang baru merintis bisnis, yang baru merintis usaha atau mau menjalankan usaha, tapi bingung nih gimana sih manajemen keuangannya, bagaimana sih biar uang hasil dari usahanya itu tidak bercampur dengan hasil atau pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan usaha gitu kan. Nah, kali ini kita kelas karyawan akan mencoba membuat sebuah tutorial gimana sih caranya membuat suatu laporan keuangan sederhana untuk unit usaha kecil atau UMKM. Langsung saja ya. Ini kita ambil contoh misalnya warung makan. Namanya itu warung makan Pak Itam nih. Nah, Pak Itam ini adalah seseorang yang baru saja membuat warung makannya gitu kan. Kemudian apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu nih? Yang pertama, kita membuat catatan-catatan selama 1 bulan atau catatan harian ya. Misalnya seperti ini. Misalnya Pak Itam pada bulan Agustus itu pada tanggal 2 Pak Itam membuat kas atas nama warung makan Pak Itam dengan setoran awalnya 30 juta. Kemudian tanggal 3-nya menyewa ruko selama 1 bulan dengan biaya 1.500.000. Tanggal 4 Agustus Pak Itam membeli peralatan masak dan perlengkapan, etalase dan 3 meja makan, berikut kursinya 7 juta. Jadi di sini yang dilakukan Pak Itam pertama kali adalah merekap catatan atau aktivitas hariannya itu. Teman-teman bisa merekapnya melalui Excel atau misalnya di sebuah buku gitu, boleh, nggak apa-apa, terserah, yang penting ada detail rekapannya apa saja sih aktivitas harian yang dilakukan gitu kan, yang kaitannya ada dengan usaha kalian. Atau di sini Pak Itam tentang usaha warung makannya gitu kan. Nah, tanggal 5 Agustus Pak Itam membeli bahan baku, ada penerimaannya, Pak Itam membayar transport untuk ngantar pesanan. Tanggal 15 Agustus ada rekapan juga penerimaan uang hasil penjualan warung makannya. Nah, kemudian tanggal 20 Agustus nih Pak Itam ada orderan makanan ya. Jadi Pak Itam ini warung makannya itu selain menjual makanan yang siap saji, orang makan gitu kan langsung datang ke warungnya, dia juga menerima pesanan nih untuk hajatan nih, ceritanya gitu misalnya nih ya. Contohnya bahan baku. Nah, intinya teman-teman, ketika teman-teman sudah membuat rekapan aktivitas harian teman-teman, yang dilakukan adalah yang pertama adalah kita akan membuat jurnalnya. Oke, nah jadi untuk template ini teman-teman jangan khawatir, nanti akan saya share di link deskripsi ya. Jadi teman-teman yang ingin mencoba atau yang udah punya usaha tapi ingin coba membuat laporan keuangannya bisa menggunakan template yang nanti kelas karyawan share di kolom deskripsi. Oke, nah misalnya setelah rekapan aktivitas harian ini dibuat, maka yang dilakukan oleh Pak Itam selanjutnya adalah membuat GL, General Ledger teman-teman. General Ledger atau buku besar atau jurnal itu tampilannya seperti ini gitu. Jadi tadi pada tanggal 2 Agustus Pak Itam itu membuat kas atas nama warung makan Pak Itam. Nah, di sini kita input jurnalnya itu kas pada modal 30 juta. Kemudian pada tanggal 3 Agustus Pak Itam membayar sewa ruko nih selama 1 bulan. Apa jurnalnya? Biaya sewa ruko pada kas rupiah. Nah, ini kodenya. Oke, nah kemudian tanggal 4 Agustus Pak Itam itu membeli peralatan masak dan perlengkapan seperti etalase dan 3 meja makan. Nah, dibuatlah jurnal oleh Pak Itam. Jurnalnya adalah aktiva tetap prasarana, aktiva tetap peralatan masak, kemudian kas rupiah. Gitu. Ini debit sama kreditnya. Nah, bagi teman-teman atau kelas karyawan yang ingin mengetahui atau mencoba mengulas tentang akuntansi dasar, nanti next video akan kelas karyawan coba buatkan ya. Di sini kita anggap saja teman-teman itu sudah mengerti basicnya atau tinggal mengikuti saja template yang sudah dibuat oleh kelas karyawan ini gitu kan. Nah, bagi yang ingin bertanya ataupun ada yang kurang jelas, bisa komen di kolom komentar. Oke, di sini kemudian tanggal 5 Agustus Pak Itam itu membeli bahan baku untuk membuat masakannya. Kan dia mau jual makanan pasti beli bahan baku nih, bumbu-bumbu, ikan, ayam, terus minggu gitu kan. Nah, ini kita masukkan untuk pembelian bahan baku itu jurnalnya di harga pokok penjualan pada kas. Kemudian tanggal 6 Agustus tadi ada penerimaan dari si penjualannya nih, penjualan warung makannya.
itu per tanggal 6 Agustus itu ada uang masuk ke kas 1.600.000. Maka Pak Itam akan membuat jurnal kas pada penghasilan usaha. Oke. Kemudian selama Pak Itam ini membuat atau membeli bahan baku kan perlu biaya-biaya seperti biaya transport gitu kan. Ada juga yang customernya Pak Itam ini yang pesan makanannya gitu kan, jadi diantar gitu kan. Jadi ada biaya transport nih di sini tanggal 6 Agustus. Jadi Pak Itam menjurnalnya tanggal 6 Agustus ini biaya transport pada kas. Oke. Kemudian tanggal 15 Agustus ada lagi penerimaan masuk ke uang kasnya. Warung makan Pak Itam 2 juta, makan Pak Itam jurnalnya kas pada penghasilan usaha gitu ya. Kemudian tanggal 20 Agustus nih, ternyata warung makan Pak Itam itu dapat orderan nih untuk hajatan 600 porsi teman-teman. Nah, untuk orderan itu nilainya 21 juta nih. Tapi rupanya pihak yang order itu cuma membayar 15 juta dulu nih. Nah, nanti sisanya sebesar 6 juta akan dibayarkan setelah orderan itu sampai atau pada hari hanya. Maka pada tanggal 20 Agustus itu Pak Itam akan mencatat di jurnal akuntansinya itu adalah kasnya 15 juta uang masuk, ya kan? Kemudian piutang usahanya 6 juta yang nanti akan dibayarkan setelah hari H atau dilunasi oleh customernya saat hari H atau orderannya sudah selesai. Kemudian penghasilan usahanya 21 juta nih. Jadi Pak Itam sudah mengakui nih penghasilan usahanya 21 juta meskipun uang kas yang baru dia terima adalah sebesar 15 juta. 6 jutanya itu menjadi piutang yang nanti akan diterima oleh Pak Itam di hari H gitu. Kemudian untuk membuat 600 porsi ini kan Pak Itam memerlukan bahan baku ya, seperti bumbu-bumbu, ikan, ayam sesuai orderan lah yang diminta gitu kan. Nah di sini tadi hitung dari Pak Itam itu untuk membeli bahan baku itu kurang lebih biayanya 16 juta. Maka di tanggal 21 Agustus Pak Itam akan mencatatnya sebagai harga pokok penjualan pada kas rupiahnya 16 juta. Nah, kemudian masak nih, setelah masak selesai. Nah, karena orderannya 600 porsi, maka Pak Itam perlu sewa nih mobil untuk mengantarkan pesanannya ini ke tempat yang hajatan. Maka dari itu, Pak Itam pada tanggal 22 Agustus ini dia membayar sewa mobil nih sebesar 300.000 untuk mengantar makanan tersebut. Maka jurnalnya pada tanggal 22 Agustus tersebut adalah biaya transportasi pada kas. Oke, 300.000. Nah, sesuai perjanjian Pak Itam berdasarkan order makanan yang di tanggal 20 Agustus tadi. Nah, tanggal 22 Agustus Pak Itam mendapat pelunasan nih dari pelanggan atas pesanan 600 porsi kemarin sebesar 6 juta. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah kas pada piutang, teman-teman. 6 juta mengurangi piutang usaha yang sudah Pak Itam catat di tanggal 20 Agustus yang di sini. Maka setelah pelunasannya piutangnya pindah ke kredit. Nah, di debitnya apa? Debitnya adalah kas karena uang diterima oleh Pak Itam sebesar 6 juta. Oke, nah di akhir bulan tanggal 25 Agustus Pak Itam ini kan ada satu karyawan yang membantu dia dalam menyelesaikan orderan makanannya. Maka dari itu Pak Itam harus membayar gaji karyawan ini gitu kan. Nah pada akhir Agustus Pak Itam membayar gaji karyawan sebesar 2 juta rupiah. Kemudian Pak Itam mencatatnya di akun biaya gaji pada kas. Itu teman-teman, ini contoh sederhananya tentang aktivitas transaksi harian warung makan Pak Itam. Oke, nah setelah Pak Itam menjurnal atau membuat general ledger ini, maka yang harus dilakukan oleh Pak Itam adalah membuat neraca saldo atau trial balance ya, TB kalau kita bilangnya gitu kan. Nah di sini di template ini semuanya sudah nge-link ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan template ini nanti akan saya share di kolom deskripsi. Jadi di sini semuanya udah nge-link nih teman-teman. Nah, ini bentuk sederhana dari trial balance-nya. Di sini tadi transaksi kas rupiahnya itu di debit selama bulan Agustus itu besarnya sebesar 54.600.000. Di kreditnya 29.900.000. Sudah nge-link. Jadi saldo akhirnya per Agustus 2020 itu kas yang ada itu sebesar 24.650.000. Nah, kemudian ini piutang usaha teman-teman yang tadi 6 juta, kemudian pas dilunasi dia pindah ke kredit 6 juta. Jadi per Agustus tidak ada lagi piutang usaha dari pelanggan gitu kan. Kemudian ada aktiva tetap, ini pembelian etalase, pembelian meja makan tadi yang dilakukan oleh Pak Itam itu sebesar 4 juta, kemudian peralatan masaknya 3 juta. Nah,
Ini modal yang disetor pertama kali oleh Pak Itam saat membuka warung makan ini, 30 juta. Kemudian dari penghasilan usahanya di sini terakumulasi sebesar 24.600.000 ya teman-teman. Kemudian harga pokok untuk usahanya itu sebesar 19 juta. Kemudian tadi ada membayar gaji 2 juta, sewa per bulan, sama biaya transportasi akumulasinya 450.000. Nah, di template ini saya sudah buatkan angkanya ngeling antara dari kolom GL ke kolom TB. Gitu kan, otomatis sudah ada rumusnya atau formulanya. Kemudian neracanya seperti apa. Jadi kan teman-teman, untuk teman-teman ketahui, laporan keuangan itu kan ada beberapa bentuk laporan ya, yaitu laporan neraca atau laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, dan laporan cash flow. Jadi bentuknya seperti apa? Nah, yang pertama laporan posisi keuangan, ini bentuknya seperti ini. Nah, di sini terlihat ada dua bagian ya teman-teman. Ada bagian aset dan bagian hutang dan modal. Nah, ini sudah ngeling ke sini. Di kolom aset itu ada kas. Kas warung makannya Pak Itam itu per Agustus 24.650.000. Kemudian asetnya yang tercatat itu sudah sebesar 7 juta. Jadi total aset yang dimiliki oleh warung makan Pak Itam itu sebesar 31.650.000 teman-teman. Kemudian hutang belum ada, segala hutang jangka panjang juga belum ada. Kemudian modalnya yang sudah ditempatkan itu 30 juta. Kemudian di sini ada laba tahun berjalan sebesar 1.650.000. Nah, angka 1.650.000 ini dapatnya dari mana teman-teman? Rekapan atau perhitungan laba rugi bulan berjalannya ada di laporan laba rugi. Jadi nanti kita akan masuk ke situ. Kemudian total hutangnya 31.650 balance ya. Jadi sebagai catatan untuk kontrol laporan posisi keuangan ini, total aset dan total hutang dan modal itu harus sama. Apabila terdapat selisih, maka ada kesalahan dalam pencatatan atau saat penjurnalan atau perumusnya yang salah gitu kan. Nah, di sini sudah balance 31.650, 31.650. Kemudian kita masuk ke laporan jenis laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan laba rugi. Ini laporan laba ruginya teman-teman. Ini pendapatan jasanya sebesar 24.600.000. Oke, udah ngeling ya dari trial balance tadi. Kemudian HPP-nya 19 juta, maka laba rugi kotornya itu sebesar 5.600.000. Nah, di bulan Agustus Pak Itam juga membayar gaji 2 juta, sewa rukonya 1.500.000, transportasinya 450.000, total biaya umum dan administrasinya 39.50.000. Sehingga laba ruginya dari laba rugi kotor 5.600.000 dikurangi biaya administrasi umum 39.50.000, didapatlah 1.650.000 teman-teman. Oke, nah di sini angkanya akan ngaling ke kolom neraca yang di sini laba rugi bulan berjalan. Jadi di sini kelihatan nih, kalau warung makan Pak Itam itu di bulan Agustus mendapatkan untung ya, laba sebesar 1.650.000. Nah di sinilah salah satu fungsinya kalau misalnya unit usaha atau usaha kita itu dibuatkan suatu bentuk laporan keuangannya teman-teman. Kita bisa mengetahui laba per bulannya, nanti bisa mengetahui laba per tahunnya. Nah dari laporan keuangan inilah kita bisa mengembangkan bisnis atau menjalankan usaha kita ini supaya bisa berkembang, bisa menentukan kebijakan-kebijakan apa nih yang akan diambil gitu kan, agar bisa going concern gitu teman-teman. Jadi simpelnya seperti ini, sederhananya warung makan Pak Itam per Agustus untung 1.650.000. Di sini kemudian kita masuk ke laporan keuangan jenis laba perubahan ekuitas ya, laporan laba perubahan ekuitas. Oke, di sini tadi itemnya itu di laporan perubahan ekuitas itu adalah modal yang ditempatkan, kemudian saldo laba bulan berjalannya. Nah, di sini ekuitasnya warung makan Pak Itam itu 31.650. Ini balance atau sama dengan neraca 31.650.000. Oke, teman-teman. Kemudian kita masuk ke jenis laporan keuangan yang keempat, yaitu cash flow. Nah, cash flow ini adalah berisi komponen-komponen berapa sih penerimaan kas kita dari pelanggan, kemudian berapa sih kita bayar ke pemasok atau bayar ke karyawan, kemudian ada juga arus kasnya itu berasal dari pembelian aset, kemudian didapatlah
nanti kas dan setara kasnya di akhir bulan itu berapa gitu kan. Nah, di sini di warung makan Pak Itam penerimaan kasnya itu 24.600.000, kemudian pembayaran kas kepada pemasoknya itu 22.950.000, sehingga kas yang dihasilkannya itu dari operasi 1.650.000. Nah, kas dari aktivitas operasinya ini positif ya teman-teman. Nah, diusahakan cash flow kita di saat menjalankan usaha itu, terutama dari aktivitas operasi ini harus positif teman-teman. Nah, kalau misalnya seandainya aktivitas operasinya itu negatif, itu berarti menjadi sebuah warning nih untuk apa sih, kok kenapa bisa negatif nih aktivitas operasinya gitu kan. Nah, jadi kita bisa menentukan langkah-langkahnya nih. Salah satu fungsinya itu untuk evaluasi ya. Tuh, kemudian di sini Pak Itam juga beli aset tadi 7 juta, etalase sama meja makan. Kemudian tadi ada setoran modal ya Pak Itam 30 juta, sehingga kenaikan atau penurunan bersih kasnya itu sebesar 24.650.000. Ini sudah sesuai dengan angka yang muncul di laporan neraca atau laporan posisi keuangan 24.650.000 teman-teman. Nah, jadi nanti dari template yang kelas karyawan buat ini bisa teman-teman sesuaikan dengan bisnis atau usaha teman-teman masing-masing gitu kan. Intinya di sini teman-teman hanya perlu untuk membuat rekapan aktivitas transaksinya, detailnya, kemudian teman-teman harus melakukan jurnal sesuai transaksi aktivitasnya. Nah, setelah melakukan jurnal ini nanti dari trial balance sampai dari neraca, laba rugi, ekuitas sama cash flow-nya itu sudah ngeling teman-teman. Oke, jadi bisa lebih mengefisienkan waktu teman-teman dalam membuat laporan keuangan karena sudah ada template-nya seperti ini, gitu ya. Nah, ini juga nanti teman-teman bisa save ke dalam bentuk PDF. Nah, kalau misalnya ini warung makan Pak Itam di save dalam bentuk PDF, itu akan muncul tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, warung makan Pak Itam, laporan keuangan untuk bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020. Daftar isinya, dibuatkan daftar isinya. Oke. Kemudian nanti ini tampilan neracanya atau laporan posisi keuangannya. 31 Agustus, nanti Pak Itam bisa tanda tangan di sini sebagai pemilik. Rapih teman-teman, ada nomornya juga, laba rugi. Seperti itu. Nah. Oke. Kurang lebih bentuk tampilan laporan keuangannya akan seperti itu nanti. Bagaimana teman-teman? Memang dengan adanya laporan keuangan, kalau kita menjadi seorang bisnismen atau baru ingin mau memulai usaha, itu sangat-sangat membantu nanti teman-teman dalam menentukan arah kebijakan atau langkah-langkah konkret yang bisa diambil ketika perusahaan atau usaha bisnis atau unit usaha kecil yang teman-teman baru rintis agar bisa berkembang. Oke, nah, kurang lebih seperti itu tutorialnya yang bisa kelas karyawan jelaskan. Apabila ada yang ingin bertanya atau yang ingin punya ide nih, kira-kira kelas karyawan pengen membahas topik apa lagi, silakan teman-teman komen di kolom komentar. Nah, kalau teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Bagikan sebanyak-banyaknya agar banyak dari teman-teman kelas karyawan yang lainnya di luar sana yang sedang merintis usaha, yang sedang menjalankan bisnisnya, agar bisnisnya itu bisa termanajemen dengan baik, laporan tentang keuangannya bisa terlihat secara baik, maka bisa mengikuti tutorial yang kelas karyawan share pada hari ini. Oke, segitu aja teman-teman. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.